Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Di video kali ini kita belajar tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Kita semua pasti sering mendengar dengan kata pahlawan. Tapi, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan merupakan orang yang memiliki keberanian dan pengorbanan yang besar dalam berjuang mencapai suatu cita-cita. Untuk menghargai jasa para pahlawan, kita dapat meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang tinggi dalam berjuang untuk mencapai suatu hal. Nah, contoh sikap kepahlawanan itu antara lain tangguh, berani, ikhlas, bersemangat untuk maju, dan rela berkorban. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar seorang anak yang sedang membantu seorang kakek yang sedang menyeberangi jalan. Menurutmu, apakah anak ini memiliki sikap kepahlawanan? Ya, benar sekali. Dia memiliki sikap kepahlawanan dan telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap kepahlawanan yang dimilikinya yaitu berani, ikhlas, dan rela berkorban. Sekarang, ayo kita berdiskusi. Coba kamu amati ketiga gambar berikut ini ya. Setelah itu, kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Pertanyaan pertama, apa yang mereka lakukan? Gambar pertama, mereka sedang menjenguk teman. Yang gambar kedua, mereka sedang memelihara dan mengamati alam dan lingkungan sekitar. Gambar yang ketiga, mereka membantu teman membereskan tasnya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Jawabannya, perlakuan mereka sangat baik dan patut ditiru sebagai anak bangsa yang harus belajar berbuat kebaikan sejak dini sehingga menjadi terbiasa jika sudah dewasa nanti. Dan pertanyaan terakhir, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Hal baik yang bisa dicontoh yaitu menjenguk teman yang sakit agar cepat sembuh dan tak sedih atau kesepian, memelihara dan mengamati lingkungan agar menambah keasrian dan pengetahuan kita. Selanjutnya, membantu teman yang kesusahan agar teman kita bisa senang kembali.
sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Sekarang, mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Pertanyaan kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah dalam memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Pertanyaan ketiga, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Pertanyaan keempat yaitu, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawabannya, jika Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh raja yang tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera, karena rakyat tidak akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan rakyat juga tidak mendapatkan perlindungan dari seorang raja. Pertanyaan kelima yaitu, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Raja Purnawarman adalah Raja Kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa Kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat Kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menupas perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Wah, banyak sekali ya contoh sikap kepahlawanan yang harus ditiru dari Raja Purnawarman ini. Nah, untuk latihannya, coba kamu amati beberapa tokoh di bawah ini. Dan kamu catat nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia, serta peninggalan apa yang mereka wariskan. Nah, anak-anak, peninggalan yang mereka wariskan itu bukan hanya saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan ya. Tokoh-tokoh tersebut yaitu yang pertama, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, Provinsi Aceh. Yang kedua, Sultan Hasanuddin yang diberi julukan Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Gowatalo, Makassar. Dan yang ketiga, Raja Bala Putradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Dan yang keempat, Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Sekarang, mari kita melakukan percobaan. Sebelumnya, apakah kamu pernah bercermin di air? Jika pernah, apakah kamu melihat dirimu di air itu? Nah, untuk mengetahuinya lebih jelas, mari kita simak sifat-sifat cahaya berikut ini melalui percobaan. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu
cahaya merambat lurus. Percobaan yang dilakukan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Nah, di sini jika posisi 3 karton tersebut sejajar dan kita letakkan lilin tepat di belakang karton ketiga atau tepat di belakang karton, maka kita akan dapat melihat cahaya lilin tersebut dari karton pertama. Dan jika salah satu kartonnya digeser atau tidak sejajar, maka kita tidak akan bisa melihat cahaya lilin yang ada di belakang karton ketiga. Karena cahaya lilin atau cahaya hanya dapat merambat lurus. Sifat-sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaan yang dilakukan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. Percobaan yang dilakukan di gambar ini menggunakan senter dan gelas kaca bening. Ketika senter diarahkan ke arah gelas kaca bening, maka cahaya pada senter dapat menembus gelas kaca bening tersebut. Namun, apakah yang terjadi jika gelas kaca bening tersebut diganti dengan benda yang berwarna gelap seperti balok kayu? Ketika senter diarahkan ke balok kayu tersebut, maka cahaya senter tidak akan dapat menembus balok kayu tersebut. Nah, itulah sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya hanya dapat menembus benda bening. Sifat-sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan yang dilakukan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, di percobaan ini menggunakan 2 cermin yang saling berhadapan. Jika kita mengarahkan senter ke satu cermin, maka cermin tersebut akan memantulkan cahayanya ke cermin yang ada di depannya. Nah, nanti coba kamu amati atau kamu praktekkan di rumah berbagai macam bentuk posisi cerminnya ya. Itulah sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya itu dapat dipantulkan. Sifat-sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan yang dilakukan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Nah, percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Jika kita amati pensil dari sisi samping luar gelas, maka pensil ini seolah-olah kelihatan patah. Nah, mengapa demikian? Apabila cahaya merambat melalui 2 zat yang kerapatannya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Nah, itulah sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga kamu bisa memahami isi dari materinya serta mengamalkan nilai-nilai baik yang ada di dalamnya. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.